saya ikhlas karena ini udah takdir dan kuasa. Dan dari kejadian ini pun saya ambil kesimpulan. Jadi istilahnya ambil kesimpulan, apalah arti hidup ini. Tidak ada artinya kita pangkat dan jabatan, harta kekayaan. Yang bisa dibawa cuma iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kembali lagi di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas kisah prajurit TNI tersapu tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Seperti apa ceritanya? Sebelum kita bahas informasi ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita bahas. Bencana alam tsunami tahun 2004 silam memberikan pengalaman kelam bagi bangsa Indonesia, terutama masyarakat Aceh. Banyak yang kehilangan harta, benda, hingga sanak saudara. Seorang prajurit TNI yang bertugas di salah satu daerah di Aceh mengalami kejadian pilu. Ia kehilangan istri dan 2 orang anak. Mencari hingga lebih dari 1 bulan. Ia harus rela melepas kepergian keluarga untuk selama-lamanya. Mereka tak pernah ditemukan sampai saat ini. Pengalaman seorang prajurit TNI asal Ujung Padang, Sulawesi Selatan ini begitu pahit. Berpindah tugas ke Aceh membuatnya harus menghadapi kepiluan seorang diri. Saya pindah ke Banda Aceh sejak referendum, ujarnya dalam video diunggah pada YouTube Batalion TV. Kala itu, ia berpindah ke Aceh bersama dengan seorang istri dan 2 orang anak yang masing-masing masih berusia 6 tahun dan 6 bulan. Saat kejadian berlangsung, ia menjabat sebagai Danpos dan salah satu daerah di Aceh. Istri 1, anak 2 yang pertama 6 tahun dan kedua 6 bulan tambahnya. Jadi pada saat itu saya diperintahkan ke Aceh menjabat sebagai Danpos, ungkapnya. Hendak pulang temui istri dan anak, Minggu 28 Desember 2004 merupakan momen yang tak pernah ia lupakan. Di tengah jalan, prajurit kelahiran tahun 1974 ini merasakan gempa bumi yang begitu dahsyat. Padahal saat itu ia ingin menemui istri dan anaknya. Pada saat itu, saya berangkat pagi ikut rute sampai di pelabuhan. Pas keluar dari Pekanbadak gempa, jam 8 sekian menit gempa. Saya berhenti dan saya berdoa di situ. Gempanya itu kurang lebih 15 menit terangnya. Tak berselang lama, air pasang tsunami pun menghampirinya. Ia tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan pulang untuk menemui keluarga. Baru beberapa langkah hendak menyelamatkan diri, gelombang telah lebih dulu menyapu langkahnya. Setelah itu, gempanya reda. Saya lanjut perjalanan lewat Koramil. Waktu lewat, orang sudah teriak-teriak, "Air! Air!" Jadi sudah panik, jalan sudah penuh, orang sudah ketakutan, panik. Dan dari situ, baru 4 langkah air sudah sampai. "Keluarga di mana?" tanya prajurit lain. "Keluarga masih di rumah semua," jawabnya. Dahsyatnya kecepatan gelombang membuatnya tak sanggup berkutik. Ia tak sadarkan diri. Gelombang tsunami membawanya ke atas batang pohon. Dan ia pun selamat. Air sudah menangkap, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan saya terbawa dan tidak sadar. Rupanya, saya sudah menyangkut di atas pohon. Itu jarak sekitar 3 km dari kejadian saya ketangkap air sampai di sana. Itu baru mau pulang ke rumah, tanya salah satu prajurit. Gelombang tsunami mereda. Ia lantas berusaha kembali ke asrama tempat keluarga dan kerabatnya berada. Ia tak menemukan siapapun di lokasi. Semua bangunan tak bisa dikenali lagi kala itu. Itu mata saya selama 5 jam kabur. Mana penjagaan, mana rumah, mana ini nggak kelihatan sambil nangis kayak orang gila. Tak putus asa, ia tetap mencari keluarganya ke seluruh tempat yang memungkinkan. Sejauh 8 km ia tempuh demi mendapatkan secercah harapan mengenai keberadaan sang istri. Namun, tak ditemukan apapun. Sejak saat itu, ia berusaha pasrah dan ikhlas. Ia sadar, jalan Tuhan tak pernah salah. Ia telah merelakan sang istri dan kedua anaknya untuk selama-lamanya. Itulah kisah sang prajurit TNI pada tsunami 2004 yang
lalu. Sekian dan terima kasih.